Tidak ada satupun anak yang terlahir dengan niat untuk menyakiti ibunya sendiri. Namun, terkadang emosi yang tak terkendali, luka batin yang dipendam terlalu lama, dan masalah yang dianggap sepele bisa berubah menjadi tragedi paling kejam dalam hidup seseorang. Inilah kisah Rani, seorang wanita asal Jambi yang harus menjalani sisa hidupnya dengan satu penyesalan terbesar, kehilangan ibunya oleh tangannya sendiri. Rani lahir dan besar di sebuah desa kecil di provinsi Jambi. Rumah kayu sederhana itu menjadi saksi perjuangan hidup seorang ibu bernama Busari yang seharusnya membesarkan anak perempuannya seorang diri setelah sang suami meninggal dunia. Sejak kecil, Rani terbiasa melihat ibunya bekerja keras tanpa mengeluh, menjadi buruh kebun, mencuci pakaian tetangga, dan menjual sayur demi memastikan dapur tetap berasap. Bu Sari bukan ibu yang pandai merangkai kata manis. Ia bekerja keras, tegas, dan sering berbicara dengan nada tinggi. Namun di balik sikap itu, tersimpan rasa takut kehilangan satu-satunya anak yang ia miliki. Ia ingin Rani hidup lebih baik darinya, tidak mengulang nasib yang sama. Setelah lulus SMA, Rani merantau ke kota dengan harapan besar. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa sukses. Namun kenyataan hidup tak seindah mimpi. Pekerjaan datang dan pergi. Gaji sering tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tekanan hidup membuat Rani perlahan berubah, mudah marah, sensitif, dan merasa tidak pernah dimengerti. Saat akhirnya ia pulang ke rumah ibunya, Rani membawa pulang lebih banyak luka batin daripada keberhasilan. Setiap nasihat Busari terdengar seperti tuntutan. Setiap teguran terasa seperti tudingan. Padahal yang dilakukan sang ibu hanyalah bentuk cinta yang tak pandai disampaikan dengan lembut. Suatu sore yang mendung, hujan turun perlahan membasahi halaman rumah mereka. Rani baru saja pulang setelah hari yang melelahkan. Kepalanya penuh dengan kekhawatiran tentang masa depan yang tak pasti. Sementara hatinya dipenuhi rasa gagal yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Di dapur, Bu Sari meminta Rani membantunya menyiapkan makan malam. Permintaan sederhana itu yang seharusnya tak berarti apa-apa, justru terasa seperti beban besar bagi Rani. Dengan nada ketus ia menjawab singkat. Bu Sari terkejut, lalu membalas dengan suara lebih tinggi. Kebiasaan lama yang tak pernah ia sadari bisa melukai hati anaknya. Percakapan kecil berubah menjadi adu kata. Emosi Rani memuncak. Ia mengungkit masa lalu, kegagalannya, dan rasa tertekan yang selama ini ia pendam. Semua tumpah dalam bentuk amarah. Bu Sari mencoba menjelaskan, namun suaranya tenggelam oleh kemarahan anaknya sendiri. Ketika Bu Sari berkata, "Ibu cuma ingin kamu jadi orang, Nak." Kalimat itu justru terdengar seperti hinaan di telinga Rani. Ia merasa tak pernah cukup, tak pernah berhasil, dan tak pernah dihargai. Padahal bagi Bu Sari, kalimat itu adalah doa yang tak pernah putus. Masalah yang sebenarnya sepele, pekerjaan dapur dan kata-kata keras, perlahan berubah menjadi api besar yang siap membakar segalanya. Tanpa ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa detik-detik itu akan menjadi awal dari tragedi yang tak pernah bisa diulang. Pertengkaran itu terus memanas. Suara hujan di luar rumah seakan tenggelam oleh teriakan dan emosi yang saling berbenturan. Rani merasa dadanya sesak. Kata-kata ibunya berputar-putar di kepalanya, bercampur dengan rasa gagal, malu, dan amarah yang selama ini ia pendam sendirian. Bu Sari berdiri di hadapannya dengan wajah lelah. Keriput di sekitar matanya seakan menceritakan tahun-tahun pengorbanan yang tak pernah ia keluhkan. Namun saat itu, Rani tak lagi melihat ibunya sebagai seseorang perempuan yang melahirkannya. Ia hanya melihat sosok yang menuntutnya, terus menekan dan menyalahkannya. Dalam hitungan detik, emosi menguasai logika. Tangan Rani bergetar, nafasnya memburu. Ia tak sempat berpikir panjang, tak sempat membedakan mana benar dan mana salah.
Yang ada hanya dorongan amarah yang membabi buta. Dan saat kesadaran kembali, waktu seakan berhenti. Bu Sari terjatuh, tubuhnya tak bergerak. Rumah kecil itu mendadak sunyi, jauh lebih sunyi dari biasanya. Rani mematung beberapa detik sebelum jeritan histeris keluar dari mulutnya. Ia berlutut memeluk tubuh ibunya yang mulai dingin. "Ibu, bangun bu, Rani capek, Rani salah." Tangisan pecah, namun tak ada jawaban. Detik itu Rani menyadari satu hal pahit. Emosi sesaat telah menghancurkan kehidupnya selamanya. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Rani harus menghadapi kenyataan paling menyakitkan. Ibunya telah pergi, dan ia adalah penyebabnya. Proses hukum berjalan, dan vonis pun dijatuhkan. Rani resmi menjadi narapidana bukan hanya di penjara negara, tapi juga di penjara batinnya sendiri. Di balik jeruji besi, malam adalah musuh terberat. Saat lampu dipadamkan dan suasananya hening, bayangan wajah Bu Sari datang tanpa diundang. Senyum kecil ibunya, suara omelan yang dulu ia benci, dan perhatian sederhana yang dulu ia anggap sebagai tekanan, semuanya berubah menjadi kerinduan yang menyiksa. Rani sering terbangun dengan air mata. Ia baru memahami bahwa cinta seorang ibu kadang hadir dalam bentuk yang kasar, namun tulus. Masalah yang dulu ia anggap besar, ternyata hanyalah perkara sepele yang seharusnya bisa diselesaikan dengan diam, sabar, atau sekedar saling memeluk. Di dalam penjara, Rani mulai merenung dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa tidak ada hukuman yang lebih berat daripada hidup dengan penyesalan seumur hidup. Kini, setiap doanya hanya berisi satu permintaan. Semoga kisahnya menjadi pelajaran bagi orang lain, bahwa 1 menit emosi bisa menghancurkan puluhan tahun kasih sayang, dan bahwa seorang ibu adalah rumah terakhir yang seharusnya tak pernah disakiti. Waktu terus berjalan, namun luka di hati Rani tak pernah benar-benar sembuh. Setiap hari di penjara mengajarkannya satu hal yang pahit, bahwa penyesalan tidak bisa menghidupkan kembali orang yang telah pergi. Ia hanya bisa belajar untuk menerima dan menanggung konsekuensinya dengan hati yang lapang meski berat. Perlahan, Rani mulai berubah. Ia hanya diam, banyak merenung di sela-sela waktu senggang. Ia membaca kitab suci, mengikuti pengajian, dan mendengarkan kisah hidup sesama narapidana. Dari sana, Rani menyadari bahwa banyak orang hancur bukan karena kejahatan besar, melainkan karena emosi yang tak terjaga dan kata-kata yang tak terkendalikan. Rani mulai membantu sesama tahanan, menjadi pendengar, penenang, bahkan pengingat. Ia sering berkata dengan suara lirih namun penuh makna, "Kalau kalian masih punya ibu di rumah, pulanglah dengan sabar, jangan ulangi kesalahan." Dalam kesendiriannya, Rani sering membayangkan ibunya tersenyum. Ia percaya satu-satunya cara menebus dosa adalah dengan memastikan kisah hidupnya menjadi peringatan bagi banyak orang. Ia tidak ingin tragedi itu terulang di rumah lain, pada keluarga lain. Kini Rani hidup dengan satu tujuan, menjadi masa lalunya yang kelam sebagai cahaya peringatan bagi orang lain. Karena ia tahu emosi bisa reda dalam hitungan menit, namun penyesalan bisa bertahan seumur hidup. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk membenarkan kekerasan. Ini adalah pengingat keras bahwa orang tua bukan musuh kita, teguran bukan kebencian, dan emosi sesaat bisa menghancurkan segalanya. Jika hari ini ibu atau ayahmu masih hidup, jika mereka masih menegurmu, peluklah mereka. Karena ketika mereka pergi, tak ada penjara yang lebih kejam daripada penyesalan dalam hati. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.